Baik, jumpa lagi di wardiaonline.com, masih dengan saya Arifin. Kali ini kita akan membahas mengenai tumbukan tak lenting, ya. Di video sebelumnya, kalian harus pelajari dulu mengenai tumbukan yang lenting, ya. Di tumbukan lenting, kita mendapatkan kesimpulan di mana kelajuan relatif U1 min U2 ini sama dengan V2 min V1. Ini sebagai kelajuan relatif setelah tumbukan, sementara U1 min U2 itu kelajuan relatif sebelum tumbukan. Dapat dari mana nih? Ya, kita udah bahas di video sebelumnya ya, dari hukum kekalan momentum dan hukum kekalan energi kinetik ya. Kenapa? Karena pada saat tumbukan lenting, energi kinetik dan momentum dia tidak berubah atau bersifat kekal. Nah, sedangkan pada tumbukan tak lenting ya, tumbukan tak lenting ini momentumnya masih sama, dalam artian momentumnya dia masih kekal ya. Momentum tetap kekal. Jadi semua tumbukan itu momentumnya kekal untuk satu sistem. Sedangkan energi kinetiknya di sini, energi kinetiknya itu tak kekal lagi, ya. Atau ada sebagian energi kinetik yang hilang. Maka kita harus tuliskan energi kinetik awal ini tidak akan sama dengan energi kinetik akhir. Maka dengan proses yang sama ya dari apa yang sudah kita lakukan di tumbukan lenting ya, ini kan tadi sama dengan untuk yang lenting. Kalau dia tidak lenting, maka akan mengakibatkan persamaan ini saya buat chart begini kan, tidak sama dengan, tidak sama dengan, tidak sama dengan. Maka ini tidak sama dengan, ini juga tidak akan sama dengan ya. Jadi untuk tumbukan yang tak lenting, boleh kita simpulkan ya dari hukum kekalan momentum dan hukum kekalan energi kinetiknya, kita akan dapatkan bahwa U1 min U2 ini tidak akan sama dengan V1 min V2. Sorry, kebalik ya, V2 min V1. V2 min V1. Ini untuk tumbukan yang tidak lenting. Nah, makanya karena dia tidak sama, maka perbandingan antara U1 min U2 dibagi dengan V2 min V1 ini tidak akan sama dengan 1. Oke. Jadi U1 min U2 atau kebalik ya. V2 min V1 dibagi dengan U1 min U2 ini tidak akan sama dengan 1. Nah, perbandingan antara V2 min V1 dibagi dengan U1 min U2 ini kita sebut sebagai koefisien restitusi. Koefisien restitusi. Ya, disimbolkan sebagai huruf E biasanya. Jadi, koefisien restitusi itu boleh saya tuliskan E itu sama dengan V2 min V1 dibagi dengan U1 min U2 ya. Ini adalah koefisien restitusinya. Nah, nanti jenis tumbukan itu bisa kita lihat juga dari nilai E ini ya. Bagaimana cara membacanya? Kalau E sama dengan 1 misalkan. Di sini ya. Kita lihat kalau E sama dengan 1 berarti akan menghasilkan U1 min U2 sama dengan V2 min V1. Ini adalah kondisi kalau dia tumbukannya tumbukan elastis atau lenting ya. Lenting atau elastis sama aja ya. Sedangkan kalau E tidak sama dengan 1 atau kisaran 0 kurang dari sama dengan E atau kurang dari 1, ini untuk tumbukan yang tak lenting. Dan terkadang ada beberapa buku yang menyatakan bahwa kalau E sama dengan 0, ini yang tak lenting sempurna ya. Ini yang kalau E sama dengan 0 ini untuk yang tak lenting sempurna. Oke. Nah, tetapi prinsipnya adalah, poin yang pentingnya adalah di bagian awal sini ya, bahwa kalau dia tumbukannya tak lenting,
maka tumbukan tersebut harus memiliki momentum yang kekal, tetapi energi kinetiknya tidak boleh kekal atau tidak kekal. Pasti ada energi kinetik yang hilang, berubah menjadi energi-energi yang lain. Bisa energi bunyi, bisa berupa energi panas dan lain-lain. Ya, pokoknya harus ada energi kinetik yang hilang. Itu maka disebut sebagai tumbukan tak lenting. Oke, cukup sekian untuk tumbukan tak lenting. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat.